人的心又软，他怎么能打到人的脑壳里？ Yusu terlihat begitu menyesali perbuatannya. Kemudian ia mendatangi Ketua Wu dan bertanya harus melakukan hal apa. Ketua Wu pun tak habis pikir dengan pertanyaan dari Yusu. Ia juga terkejut dengan tingkah Yusu yang merengek seperti anak kecil. Saat Yusu memegang buah pinus, Tetua Zhu di sini sangat ketakutan. Lalu Tetua Wu pun mengatakan jika ia tak sebanding dengannya. Nenek bocah Tiangshan pun mengatakan jika ia telah menurunkan ilmu terhadap Yusu. Kemudian Nenek Tiangshan memberikan obat kepada Tetua Wu. Yusu mengambilnya dan Tetua Wu segera meminum obat itu agar lukanya cepat terobati. Lalu Nenek Tianshan pun ingin agar Yusu menjaganya selama ia berlatih kungfu untuk mengembalikan tenaga dalam yang telah menghilang. Di tempat lain, Xiaofeng sangat cemas karena Azi masih belum ditemukan. Saat ia akan berangkat, ia dihentikan oleh bawahannya yang mengatakan jika sang kaisar telah memberi titah agar Xiaofeng segera pergi ke perbatasan negeri Song untuk mengusik perbatasan dan mendapatkan barang rampasan untuk persiapan melewati musim dingin yang akan datang karena letak geografis negeri Liao tidak menguntungkan saat cuaca musim dingin. Mereka tak lagi bisa menanam ataupun mengembalakan ternak, berbeda dengan negeri Song yang terlihat begitu makmur karena wilayahnya bisa ditanami meski dalam musim dingin. Di tempat lain, Azu yang menjaga nenek bocah Tiangshan, ia merasa kelaparan. Lalu ia mendatangi Ketua Wu untuk diajak mencari makan bersama. Tapi percakapan mereka malah membangunkan nenek bocah Tiangshan. Di sini nenek bocah Tiangshan mengatakan jika 2 pil yang dimakan oleh Ketua Wu adalah pil otot pemutus yang mana setelah meminumnya efeknya akan melemahkan orang yang meminum pil tersebut. Tetua Wu pun menjadi sangat marah, tapi nenek bocah Tiangshan mengatakan jika efek pil itu tak akan terjadi selama ia tak memberikan tenaga dalam kepadanya. Mengetahui hal itu, Tetua Wu pun tak bisa berbuat banyak. Kemudian, Yusu pun menotok Tetua Wu agar tidak bertingkah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian Tetua Wu datang dengan membawa segelas darah dari hewan yang akan diberikan kepada Nenek Tiangshan. Setelah meminumnya, Nenek Tiangshan kemudian melanjutkan untuk melakukan meditasi. Di sini ia bertanya kepada Yusu apakah ada perubahan tentang dirinya dari 2 hari yang lalu. Di sini ia juga menjelaskan jika Nenek Tiangshan telah kehilangan kemampuannya saat ia kembali menjadi anak kecil. Dan setiap hari ia akan mengalami peningkatan ilmu selama 1 tahun jika ia meminum darah dari hewan dan terus melatih ilmu meditasinya. Tetua Wu ketakutan saat mengetahui anak kecil ini adalah Nenek Tiangshan. Ia juga menyesal karena dulu pernah menangkapnya dan ingin membunuhnya. Tapi Nenek Tiangshan berterima kasih kepadanya karena saat itu ada adik seperguruannya yang datang untuk mencarinya. Beruntung waktu itu ia ditangkap oleh Tetua Wu dan dibawa turun dari istana Lingjua, sehingga ia selamat sampai hari ini. Mengetahui anak kecil ada Nenek Tiangshan, Yusu berpamitan untuk pergi, tapi ia dihentikan oleh Nenek Tiangshan. Di sini nenek berterima kasih karena Yusu telah menyelamatkannya waktu itu saat nenek akan dibunuh oleh Ketua Wu. Ia juga meminta agar Yusu terus mendampinginya selama ia melakukan meditasi untuk mengembalikan kekuatannya yang telah menghilang saat ia berubah menjadi anak kecil. 返老还童之后，功力全失，功力。第2日恢复须得吸引生血。 Nenek Tiangshan menceritakan jika ia memiliki musuh yaitu adik seperguruannya yang sejak lama ingin mengalahkannya. Yang mana saat datang ke Gunung Linjuan, ia berhasil mengalahkan semua murid Nenek Tiangshan, tapi tak berhasil menemukan keberadaan sang nenek.
Di sini sang nenek ingin agar Yusu membantunya untuk menjaganya selama ia memulihkan diri dan mendapatkan kemampuannya kembali. Nenek Tiangsan khawatir saat ia sedang dalam kondisi lemah, adik seperguruannya berhasil menemukan keberadaannya. Sehingga jika Yusu pergi, maka nenek Tiangsan tak akan sanggup menghadapi adik seperguruannya sendiri. Tapi Yusu bersikeras untuk kembali ke kuil Shaolin. Mendengar hal itu, nenek Tiangsan memerintahkan Tetua Wu untuk mencari binatang guna diminum darahnya. Akhirnya Yusu pun bersedia menemani nenek Tiangsan dan menjaganya selama ia bermeditasi untuk mengembalikan ilmunya. Di sisi lain, Hyofeng telah sampai di perbatasan negeri Song. Ia teringat akan peperangan di masa lalu. Akhirnya Hyofeng pun hanya bisa minum minuman seorang diri dan memabukkan dirinya. Di sini ia dilema karena di sisi lain ia sekarang seorang pangeran, tapi teringat mendiang gurunya yang memintanya untuk menjaga negeri Song. Keesokan harinya pasukannya memberi laporan kepadanya bahwa mereka telah melanggar perintah dan menyerang negeri Song. Di serangan kali ini pasukannya hanya menderita sedikit kerugian dan mendapat jarahan yang begitu banyak. Mereka juga berhasil membawakan salah satu pedang milik seorang jenderal negeri Song, yang mana jenderal itu adalah teman Hyofeng di masa lalu. Di sini Hyofeng merasa menyesal akan perbuatannya kali ini. Ia pun segera memerintahkan pasukan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing dan menunda penyerangan. Lalu Hyofeng pergi ke puncak gunung perbatasan. Di sini ia teringat kenangan bersama dengan Azu, yang mana waktu itu Azu meminta Hyofeng untuk melupakan dendam di masa lalu. Di sini Hyofeng tak berdaya akan kenyataan yang sekarang ia hadapi. Di sisi lain, Ketua Huan dan juga dengan Tanzi, mereka sedang berbicara satu sama lain. Di sini Tanzi merasa sangat senang karena telah berkenalan dengan Ketua Huan. Dan ia juga memberitahu jika Azi ingin pulang ke negeri Liao. Namun Ketua Huan mengatakan jika dalam perbatasan negeri Song dan negeri Liao tengah terjadi kekacauan. Hal itu bisa digunakan oleh Tanzi untuk membuat Nona Azi tetap tinggal di sekte pengemis. Ketua Huan juga berjanji akan membantu Tanzi untuk melepaskan topeng yang selama ini ia kenakan, selama ia bersedia tinggal di sekte pengemis. Saat ia menemui Azi, di sini Azi sangat kesal karena mengetahui jika ia telah ditipu oleh Tanzi untuk diantar pulang ke negeri Liao. Tapi karena keadaannya yang tak berdaya, Azi pun hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan itu. Di tempat lain, Yusu tengah mempersiapkan makanan untuk Nenek Tiangsan dan juga Ketua Wu. Di sini Nenek Tiangsan ingin Yusu untuk menggendongnya, tapi karena Nenek Tiangsan telah dewasa, Yusu sempat menolak. Namun pada akhirnya ia pun bersedia. Tak lama kemudian adik seperguruan Nenek Tiangsan berhasil menemukan keberadaan mereka. Nenek Tiangsan ingin Yusu segera membawanya pergi dari tempat itu, tapi ia dicegah oleh adik seperguruan Nenek Tiangsan. Kemudian ia memberitahu adik seperguruannya sebuah cincin yang mana jika mendapatkannya mereka akan menjadi ketua klan dari perguruan mereka. Ia ingin agar adik seperguruan memberi hormat kepadanya, tapi ia malah memotong jari Nenek Tiangsan dan mengambil cincin pusaka tersebut. Ia juga menyerang Yusu. Setelah itu, ia kemudian memotong kaki dari Nenek Tiangsan. 许多年前，有人用剑把我的若之城。 Setelah Yusu mengetahui masalah yang sebenarnya, ia meminta Li Husi untuk tidak melanjutkan balas dendam di masa lalu. Tapi adik seperguruan Nenek Tiangsan ini masih ingin melanjutkan balas dendamnya kepada kakak seperguruannya. Sehingga ia meminta agar kakak seperguruan meminum pil otot pemutus. Tentu saja Nenek Tiangsan menolak dan Yusu diserang oleh Li Husi. Di sini Li Husi ingin membunuh Nenek Tiangsan. Tapi
Yusu berhasil membawanya kabur dan berhasil menghindari kejaran dari Li Hyuxi, sehingga mereka berdua selamat untuk sementara waktu. Setelah itu nenek Tiangshan mengajak Yusu untuk pergi ke suatu tempat. Tapi di sini Yusu tak tahu harus pergi ke mana karena Li Hyuxi adalah selir di negeri Zizia, sehingga akan banyak orang yang mengejar mereka. Apalagi sekarang mereka berada dalam wilayah negeri Zizia. Tapi nenek Tiangshan beranggapan jika adik seperguruannya tak akan mengira jika ia bersembunyi di wilayah kekuasaannya. Lalu ia pun mengajak Yusu untuk pergi ke suatu tempat, yang mana tempat ini adalah istana dari Li Hyuxi. Di sini mereka ingin bersembunyi ke dalam salah satu tempat yang ada di istana tersebut. Dengan hati-hati Yusu menggendong nenek Tiangshan untuk menyelinap masuk ke dalam dan menghindari penjagaan para prajurit. Sesampainya dalam, ternyata mereka beristirahat di gudang penyimpanan batu es. Tentu saja tempat ini sangat dingin dan tak ada makanan. Tapi nenek Tiangshan tak khawatir akan hal itu. Ia beranggapan jika tempat ini adalah tempat yang paling aman untuk ia melakukan meditasi guna memulihkan kekuatannya yang dulu telah hilang. Nenek Tianshu sangat berambisi untuk menjadi orang nomor 1 di dunia persilatan dan berhasil mengalahkan adik seperguruannya. Lalu ia membuat Yusu jatuh pingsan. Setelah Yusu sadar, ia melihat kalau tempat itu telah dipenuhi oleh hewan peliharaan. Ia juga melihat nenek Tiangshan menyiapkan sebuah darah. Kemudian ia menyerang Yusu dan menotoknya, lalu meminumkan darah itu ke dalam tubuh Yusu. Tentu saja Yusu sangat marah kepada nenek Tiangshan karena ia adalah seorang biksu penganut aliran Buddha, yang mana dalam ajaran mereka melarang untuk memakan daging apalagi meminum darah hewan. Di sini nenek Tiangshan sengaja membuat Yusu untuk melanggar pantangan dari ajaran Buddha tersebut. Karena ia sangat lapar, Yusu ingin pergi keluar, tapi nenek Tiangshan kembali menotoknya. Akhirnya Yusu pun tertidur seharian. Keesokan harinya nenek Tiangshan kembali dan membebaskan Yusu dari totokannya. Di sini ia menyiapkan semua makanan yang ternyata terbuat dari daging. Tentu saja Yusu tak ingin melanggar pantangan Buddha sekali lagi, tapi nenek Tiangshan terus menggoda Yusu. Akhirnya di sini Yusu merasa kelaparan dan hanya bisa memakan bongkahan es batu. Meski begitu, rasa laparnya tak hilang. Sehingga di malam hari Yusu digoda oleh nenek Tiangshan dengan suatu jurus ilusi. Yang mana di sini Yusu bermimpi seolah ia bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik. Awalnya Yusu berhasil menahan godaan itu, tapi pada akhirnya Yusu tak mampu menahan godaan itu dan jatuh dalam jebakan ilusi nenek Tiangshan. Sehingga kali ini Yusu akhirnya melanggar pantangan Buddha, yaitu tak mampu menahan hawa nafsu. Sekali lagi Yusu merasa bersalah akan tindakannya kali ini. Keesokan harinya Yusu terbangun dan bertanya kepada nenek Tiangshan siapakah wanita yang semalam ada dalam mimpinya. Mengetahui hal itu, nenek Tiangshan mengatakan jika Yusu kali ini telah bersalah karena tak bisa menahan godaan hawa nafsu. Yusu yang merasa bersalah, ia ingin mengakhiri hidupnya, tapi dilarang oleh nenek Tiangshan. Setelah itu, Yusu kembali bertanya tentang wanita yang ada dalam mimpinya. Nenek Tiangshan mengatakan jika wanita ini tengah berusia 17 tahun dan sangat cocok untuk Yusu. Setelah itu Yusu meminta maaf kepada sang Buddha karena telah melanggar ajarannya. Kemudian Yusu memakan makanan tersebut karena tak bisa menahan rasa lapar. Di malam hari Yusu kembali bermimpi bertemu wanita tersebut. Di sini Yusu sangat menikmati ilusi yang diciptakan oleh nenek Tiangshan. Di tempat lain, Hyofeng mendapat laporan dari salah satu prajuritnya bahwa negeri Song bersedia melipat gandakan upeti kepada negeri Liao untuk meminta mereka menarik mundur pasukan kembali ke wilayah negeri Liao. Hyofeng pun memerintahkan pasukan untuk ditarik mundur dan pergi menuju istana negeri Liao. Salah satu jenderal mengingatkan jika kaisar ingin Hyofeng
menaklukkan negeri Liao. Tapi Xiao Feng tak menghiraukan perintah itu dan berjanji akan bertanggung jawab penuh atas keputusannya kali ini. Di tempat lain, Yusu terus bertanya tentang wanita yang ada dalam mimpinya. Dan ia sangat ingin bertemu dengan wanita itu. Nenek Tianshan bersedia membantu Yusu untuk bertemu. Dengan syarat ia harus belajar 6 pukulan matahari Tianshan. Yusu tempat menolak permintaan dari nenek Tianshan. Tapi penolakan tersebut malah mengakibatkan Yusu mendapatkan jimat hidup dan mati yang ditanam nenek Tianshan ke dalam tubuhnya. Dan jimat itu bereaksi dengan sangat cepat terhadap Yusu.